untuk public speaking, tapi ada juga teman-teman yang belum pernah public speaking. Jadi sebentar lagi sedikit lah ya kita ngomong tentang ilmu perilaku dalam komunitas, di mana pada akhirnya kita bisa intervensi dengan cara komunikasi yang baik. Yang lucunya saya masih ini sebenarnya 8 Juli 2024, kenapa sekarang menjadi 8 Juli 2025 saya tidak tahu. Nah, yang pertama adalah tujuan komunikasi Anda nanti itu adalah yang pertama perilaku, mengubah dari perilaku. Difoto. Salah satu komunikasi, jadi bagaimana Anda itu sikap, bagaimana Anda itu menampilkan diri Anda, bagaimana cara Anda itu berbicara, bagaimana Anda itu bisa menyajikan sesuatu pada orang-orang, itu disebut dengan komunikasi. Nanti ada di belakang. Tapi tujuannya apa sih kita berkomunikasi sama orang lain? Itu adalah intinya adalah untuk berubah perilaku. Berarti perilaku itu apa? Adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang sebenarnya merupakan respon terhadap sesuatu yang kemudian dijadikan kebiasaan. Jadi intinya adalah kita semuanya di sini, teman-teman semua ini, dimana dari kesehatan ya, dua-duanya tidak ada yang di luar dari kesehatan. Intinya adalah ingin mengubah perilaku masyarakat. Di C4 dan C5 ini adalah untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang kurang tepat menjadi jauh lebih baik, sehingga nanti resiko-resiko yang terjadi atau resiko-resiko yang dilakukan untuk menghasilkan suatu penyakit atau menimbulkan suatu penyakit bisa diminimalisir. Intinya kan di situ, Pak. Kita tahu sendiri bahwa unsur dari perilaku itu yang pertama adalah tindakan, respon, kebiasaan, dan nilai. Maksudnya apa di sini? Setiap manusia mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Individu yang ada di sebelah utara dan sebelah selatan berbeda. Bahkan setiap kursi itu juga mempunyai kebiasaan yang berbeda. Setiap mahasiswa yang ada di sini mempunyai kebiasaan yang cukup berbeda, wajah yang berbeda, cara makan yang berbeda, dan sebagainya. Begitu juga dengan tindakan, respon, dan juga unsur nilai. Unsur nilai maksudnya apa? Pada dok, jadi unsur nilai itu biasanya dibawa dari kebiasaan sejak kecil juga. Contohnya, ketika paling gampang adalah kalau di Indonesia kan berbagai macam agama. Salah satunya makanan. Ada yang unsur nilainya ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Contohnya seperti itu. Itu disebut dengan unsur nilai. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Itu juga dari unsur nilai. Agak cepat aja ya, supaya teman-teman bisa istirahat. Capek tadi ya. Udah dari jam berapa kuliah? Pagi. Intinya ada teman-teman ini nanti akan memberikan stimulus seperti saya memberikan stimulus pada teman-teman yang akhirnya nanti adalah perubahan perilaku. Tapi sebenarnya di antara perubahan perilaku dan pemberian stimulus ini adalah satu hal, saya akan memberikan teman-teman adalah knowledge atau pengetahuan itu. Intinya adalah hari ini saya akan memberikan knowledge sehingga bisa mengubah adanya perubahan perilaku. Itu nanti teman-teman juga akan lakukan. Tapi belum di C4 loh ya. Karena kalau di C4 teman-teman tidak akan langsung ke masyarakat, tapi nanti di C5 teman-teman nanti akan langsung ke masyarakat melakukan hal ini. Ada dua teori untuk mengubah perilaku. Saya yang paling sering menggunakan teori fungsi, di mana seseorang itu akan merubah suatu perilaku atau akan jauh lebih tenang gitu, atau lebih serius melakukan suatu perubahan jika mereka merasa butuh. Benar nggak sih? Kalau kalian nggak butuh kuliah, kenapa kalian masih ada di sini? Tanda tangan absen nggak benar, berarti kan masih butuhkan tanda tangan absen. Gitu. Motivasinya apa? Tanda tangan absen. Apakah dia bermotivasi untuk mengikuti kuliah dengan baik dan benar? Mari kita propose. Yang masih enak mendengarkan kuliah saya ada? Sedikit kita propose. Ini cowok-cowok semua, thank you cowok-cowok ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita merasa butuh. Kalau enggak, bagaimana cara kita audiens kita itu merasa butuh dengan informasi apa yang dibutuhkan, yang akan kita berikan maksudnya. Ada informasi yang akan kita berikan, oh ini saya butuh. Tapi kalau tidak membutuhkan biasanya mari datang tanda tangan pulang. Sehingga adanya kebutuhan dapat mendorong adanya motivasi. Paling bagus jika seseorang itu punya internal motivation daripada outer motivation. Outer motivation adalah disuruh gara-gara ada syarat kuliah 75%.
adalah motor motivation. Kalau inner motivation ya kamu pengen tahu sesuatu. Apa sih dokter hari ini mau ngomong tentang apa sih? Kepo sesuatu. Kayak contohnya kamu naksir sama seseorang lah. Kamu akan kepo untuk mengetahui informasi-informasi apa tentang orang tersebut. Nah itu namanya kebutuhan, karena pengen tahu seseorang. Kamu tertarik sama seseorang. Biasanya paling gampang gitu kalau contohnya. Atau kalian ingin sekolah S2 di luar negeri, pasti kalian pengen tahu kebutuhan apa aja yang harus saya persiapkan sehingga termotivasi untuk itu. Kemudian akhirnya terjadi sesuatu, kalau itu dibiasakan terus menerus akan menjadikan suatu perilaku yang baru. Intinya di sini pembiasaan itu paling penting. Ya. Yang ini kalau dicoret maka saya. Nah, apa yang saya lakukan di sini ya juga akan di-copy teman-teman nanti ketika teman-teman melakukan public speaking di masyarakat, yaitu ada proses input, proses output, dan impact. Inputnya adalah dari bahan-bahan apa yang dimana saya ini berbicara dengan materi kuliah. Mungkin nanti teman-teman bisa pakai media-media tertentu untuk bisa menjelaskan ke masyarakat, ya kan? Dan juga nanti ada kuliahnya juga dari Dr. Arvita, karena C4 ini merupakan salah satu course yang asik seharusnya. Kemudian dalam saat ini adalah ada proses di sini, ada proses interaksi. Semoga teman-teman bisa berinteraksi di sini ya. Kemudian kita ada output. Outputnya apa? Saya berharap outputnya ketika keluar dari kelas ini teman-teman lebih paham bagaimana teman-teman nanti berkomunikasi, bagaimana teman-teman itu memilih diksi, bagaimana teman-teman itu tampil. Mungkin teman-teman di sini ada yang sering ikut lomba stand up. Jadi saya berusaha untuk membuat salah seseorang mahasiswa yang di kelas A atau B, di kelas B untuk stand up, ternyata tidak ada yang berani jadinya. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada motivasi kan ini kan, karena tidak ada kebutuhan dan tidak ada motivasi. Kecuali semuanya yang berani stand up saya langsung C4 kalau saya ikut tiba-tiba A gitu. Pasti motivasinya kan banyak. Ya seperti itulah motivasi. Nah, output itu ada nanti kalian lebih paham tentang apa yang disebut dengan komunikasi, dan terakhir adalah impact. Impact apa ya? Impact itu intinya ketika kalian itu keluar dan sudah mempraktekkan apa yang kita katakan di sini atau apa yang kita sampaikan di sini, menjadikan kalian jauh lebih terbiasa untuk contohnya public speaking, bicara sama orang lain jauh lebih enak dan sebagainya. Pemilihan kata-kata jauh lebih bagus, bersikap ketika di depan juga tidak kaku. Seperti itu. Nah, contoh-contohnya itu seperti ini jadinya. Salah satu untuk kalian yang akan lakukan itu adalah ya ketika FitLab dan juga KKN. FitLab akan dilakukan di semester 5, KKN akan selalu dilakukan di semester 6, di mana teman-teman itu nanti akan ya FitLab, maksudnya FitLab ini adalah C5 nya. C5 yang akan terlepas ke masyarakat itu C5. C4 kalian cuma muter-muter data aja, angka aja di puskesmas. Kalau yang C5 jauh lebih seru karena teman-teman punya kesempatan untuk jauh lebih mengeksplor masyarakat. Ya di sini nanti teman-teman juga contohnya di C5 juga masuk ke masyarakat untuk bertanya-tanya tentang keluarganya dan sebagainya. Berikutnya juga ada kelas ibu hamil, itu ikut dalam keadaan kelas ibu hamil, dan juga nanti ini juga salah satu contoh komunikasi yang efektif dan efisien. Ketika kita ngomong bahwa ayo buang sampah pada tempatnya, daripada kita capek-capek di bagaimana jika kita memperbanyak tempat sampah, jadi lebih gampang. Tidak ada alasan tidak buang sampah pada tempatnya, karena jarak 10 meter kan. Sekarang apalagi teman-teman nanti di lingkungan teman-teman sendiri, di angkatan teman-teman yang Gen Z yang bukan anak EVA kemungkinan itu kan contohnya kita mau pesen makanan zaman saya dulu nggak ada yang namanya GoFood, Shopee Food, Matic Food, apalagi Food ya gitu. Semua kita harus jalan. Dan itu sebenarnya males juga, kita sempat ngerasain males juga gitu. Tapi kita mau gimana, nggak ada pilihan lain selain jalan. Sedangkan sekarang sudah banyak bantuan dari aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Jadinya oke, jarak dan center distance itu benar-benar ada pengaruh di situ. Jadinya gimana sih
lebih bisa diakses ke masyarakat itu jauh lebih berimpact daripada kita cuma ngomong, Bu, kalau buang sampah pada tempatnya ya. Ini ada beberapa gambaran ketika teman-teman nanti melakukan KKN dan melakukan EB dan Pros 5. Kasih juga tetap ada jalan-jalan ya teman-teman. Jadinya nggak semuanya itu di course 4 dan course 5 itu tidak hanya kalian tunggu diem ngitung-ngitung nyari data di puskesmas, tapi tetap ada jalan-jalannya. Jalan-jalannya bisa kalian nanti akan dibagi di beberapa puskesmas. Ada yang di Karanganyar, apalagi nanti kalau ada yang di Karangpadan biasanya pada main, kalau nggak komuni lanjut ke Tamangun. Kalau yang di Wonogiri kadang-kadang lanjut ke pantai apa ya? Gunung Kidul, pantai Gunung Kidul. Terus kalau di bagian Boyolali biasanya mainnya itu ke arah gunung yang bagian sana, ke arah Gunung Merapi dan sebagainya. Baik itu bisa jadi ke main ke situ juga. Yang agak kasihan yang bagian dekat-dekat Solo, maka bingung kemana. Nah, kemudian apa yang akan teman-teman lakukan ketika nanti C5 adalah berkomunikasi secara efektif. Maksud dari efektif itu adalah informasi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua atau teman-teman ingin sampaikan ke masyarakat nanti itu nyampe di depan infonya. Nggak ada barrier. Intinya kalau dari kita dari definisinya itu adalah komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pikiran, perasaan melalui bahasa baik verbal maupun non verbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh dan juga merupakan emosi. Gitu. Atau kalian lagi ini ya berkomunikasi sama teman-teman, bahkan diem itu pun juga salah satu komunikasi kalau peka. Ya kan? Kalau ada seseorang yang peka, didiemin itu tahu oh dia lagi ngambek. Kalau nggak peka, dia diem aja, jadi nggak apa-apa. Ngapain kita ngurusin ini? Kalau nggak peka, jadi kayak gitu. Jadinya ada dari komunikan dan yang mendapatkan sinyal komunikasinya itu harus nyambung. Kemudian adanya komunikasi adalah pertukaran informasi dari pengirim dan penerima. Ini yang paling penting. Jadinya nanti ketika kalian ngomong, itu ada salah satu interaksi. Kalau ditanyain, ada yang ingin bertanya dan ada yang mau bertanya, nah itu salah satunya ciri-ciri bahwa yang diajak ngomong itu memperhatikan secara langsung, karena ada pertanyaan di situ. Prosesnya seperti ini, muter aja gini, balik-balik dari pengirim ke penerima, muter. Karena kita berkomunikasi biasanya dilakukan secara dua arah. Meskipun bisa kalian melakukan komunikasi pada diri kalian sendiri. Aku kok gini banget. Terus overthinking. Ya, ini nggak skip. Kemudian nanti intinya adalah komunikasi efektif inilah yang akan kalian lakukan. Yaitu yang pertama adalah jika bidang pengalaman komunikator itu sama dengan komunikan, maka komunikasi akan berlanjut dengan lebih lancar atau lebih efektif. Jadinya ketika kalian gap pengetahuannya atau gap pendidikan, tingkat pendidikannya tidak terlalu jauh, itu jauh lebih mudah untuk menjelaskan daripada ketika nanti kalian bertemu pada masyarakat dengan gap pendidikan yang sangat jauh. Meskipun nanti ketika kalian ngomong ke masyarakat dengan gap yang jauh ini dan kalian punya pengalaman yang jauh lebih besar, maka teman-teman insya Allah jauh lebih bisa untuk ini mengatasi gap pendidikan ini. Contohnya ya, kalian kan belajar di sini kan menggunakan bahasa Latin. Nah ketika ngomong di depan, tiba-tiba keceplosan bahasa Latinnya. Terus yang di belakang, Mbak sama Mas itu kan ngomong apa ya? Itu salah satu contoh. Karena ada gap bahasa di situ. Jadinya kalau mau bicara ke depan, pilihlah diksi-diksi yang mudah dipahami, atau kalian bisa memberikan analogi-analogi yang bisa mudah dipahami bagi komunikan. Kemudian adalah sebaliknya, jika pengalaman komunikan tidak sama dengan komunikator, akan timbul kesukaran dalam mengerti satu sama lain. Itu aja sih tadi yang dijelaskan. Kemudian
agar komunikasi itu efektif, proses penyajian atau penyampaian dari komunikator itu harus bertautan dengan proses penyajian dari komunikator. Dalam artian kita satu frekuensi, gitu. Analoginya adalah ketika kalian punya teman yang sefrekuensi, gitu. Akan jauh lebih nikmat untuk dapat ngobrol bareng, kumpul-kumpul bareng karena sefrekuensi. Kalau non frekuensi, satunya diem, satunya ngomong terus, jadi sama. Hal inilah yang dihindari ketika kalian nanti melakukan komunikasi. Sebaiknya seperti itu. Kemudian pesan juga harus ada tanda-tanda esensial. Ketika itu ada suatu pesan yang penting, kalian bisa tingkatkan nada kalian sedikit atau kalian ulang-ulang nada tersebut. Kata-kata tersebut bisa kalian ulang lagi sehingga yang non esensial mungkin sekali aja disampaikan, tapi kalau yang esensial bisa 2, 3, 4, 5 kali pada satu sesi. Kemudian kita juga harus mengusahakan bahwa agar pesan-pesan yang kita kirimkan itu mudah untuk dipahami. Sama kayak tadi. Kemudian pengirim juga harus memiliki kredibilitas di mata penerima. Jadi paling bagus itu adalah ketika teman-teman itu memperkenalkan diri. Halo, nama saya Ayu. Saya mahasiswa FKUNS semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 yang hari ini akan menyampaikan tentang ini. Kenapa saya akan menyampaikan tentang ini? Tarik motivasinya, karena saya lihat di desa ini ternyata datanya seperti ini loh Bu Bapak. Sehingga saya keinginan untuk menyampaikan, untuk merubah perilaku yang ada di sini, sehingga mungkin kedepannya ketika perilaku sudah berhenti, nanti penyakit-penyakit yang ada itu bisa berkurang. Contohnya seperti itu. Jadinya harus benar-benar memperkenalkan diri. Kalian juga bisa punya contoh ketika teman-teman itu mengikuti suatu konferensi dan di situ ada moderator sama pembicaranya pasti dibacakan CV-nya kan. Intinya adalah untuk memperlihatkan kredibilitas dari penyampai itu sendiri. Tujuannya itu. Jadi lebih yakin nih siapa sih yang ngomong gitu. Lu siapa gitu. Tiba-tiba lupa gitu. Dan kemudian kita juga harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri sendiri. Jadi yang intinya bertanyalah kepada audiens. Seperti yang tadi Pak Danang juga satu persatu bertanya, apakah sudah ada yang mengerti atau tidak? Gitu ya. Kalau saya bertanya, apakah sudah pada capek atau belum? Sudah kan ya? Jadi kita percepat ya. Kemudian adalah know yourself, adalah bagaimana kalian itu bisa pede saat ada di depan. Ketika tidak pede, kalian biasanya awal-awal dulu ketika saya masih saya merupakan salah satu orang yang tidak pede dalam menyampaikan sesuatu di depan. Bahkan sampai sekarang pun terkadang juga masih ada deg-degannya itu juga masih ada. Dan akhirnya apa yang akan terjadi kayak kaku, freezing di depannya. Pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Seto, saya hari ini. Itu udah enak, tapi benar-benar yang kaku. Benar. Jadinya intinya ketika dok kok bisa berubah dari kaku menjadi sangat luas, itu adalah kebiasaan aja. Sudah berapa tahun sih kita ngomong gitu. Contoh kalian nanti bikin video juga awal-awal untuk acting awal pasti ada kaku. Udah 5, 6, 7, 8, 10, 100 kali bikin video atau ngomong di depan. Jago. Kemudian ada daya tarik dari komunikator itu sendiri. Jadi seorang komunikator sebaiknya tetap dalam keadaan yang fresh, wajahnya berbunga-bunga. Jangan kayaknya wajah tertekan ada di depan kayak dipanggil seorang dosen ke depan untuk menjelaskan sesuatu. Karena sangat berbeda ketika kalian menyampaikan dengan cara interaktif dan semangat dengan cara yang jauh lebih bagus. Dan juga jangan lupa dandan. Kalau yang cowok juga jangan lupa pakai pakaian yang rapi atau rambut pakai parfum. Kemudian paling penting adalah timing yang tepat untuk suatu pesan. Jangan terlalu lama, jangan terlalu pendek. Ingat video YouTube paling bagus itu antara 15 sampai 20 menit. Lebih dari itu fokus hilang. Gitu. Kemudian bahasa
yang dimengerti dengan komunikasi. Know your audience itu juga yang paling penting. Jadinya audiens kalian Gen Z, baby boomer, ataupun sekelas saya milenial, itu penyampaiannya berbeda-beda. Kalau mau lebih aman, pakai yang standar, yang kita ngomongnya apa ya? Kita pakai ngomong yang standar, bahasanya yang standar, ya kayak dicontoh-contohkan konferensi itu biasanya diberikan adalah hal-hal yang standar. Tapi ketika kayak saya memberikan kalian kuliah seperti ini, saya lebih enak pakai bahasa-bahasa teman-teman semua. Dan kalian juga menyapanya bisa bapak-bapak, ibu-ibu, itu jauh lebih standar. Kalau teman-teman ini, rekan-rekan sekalian dan sebagainya, itu juga paling penting. Jadinya nggak kayak saya ngomong sendiri, kita mau bisa atau apa, enggak ya. Kan manusia semua, jadi ayo bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman semuanya, kita kembali mengikuti kuliah. Kemudian adalah sikap dan nilai yang tidak efektif. Jangan sampai teman-teman itu ngomong cuma kayak gini ya, terus sambil baca, nggak ada ke audiens. Udah, audiensnya nanti ngomongin apa, teman-teman ngomongin apa, nggak nyambung. Udah nggak ada komunikasinya, sangat tidak efektif. Apalagi udah hujan di luar, udah nggak ada. Kemudian jenis kelompok dan juga di mana kalian itu berada. Jadinya lihat sama kalian, jadinya jangan cuma di satu tempat, bisa teman-teman itu ada di sini, kadang-kadang ada di sisi sini, kadang-kadang ada di sisi sana, kadang-kadang ada di belakang, supaya di belakang tidak terlalu ngantuk. Kemudian kesalahan umum aja ya, kesalahan umum sebagai koordinator. Terus dua slide lagi, saya janji 2 slide lagi. 3 saja, terima kasih. Sebagai komunikatornya yang paling penting adalah berbicaranya itu nggak terlalu cepat dan tersusun dengan baik. Biasanya kalau kita sebagai pengen cepat-cepat, itu biasanya cuma kayak membaca ini. Jadinya contoh paling absurd adalah ini. Salah umum yang dilakukan dalam komunikasi. Sebagai komunikator berbicara cepat, tersusun, terlalu banyak bahasan, tidak saling berhubungan, terlalu pendek dengan informasi yang mengabaikan. Boleh, tapi nggak nyampe. Mending nggak baca sendiri tuh ya, gitu. Jadinya tetap berbicara cepat, tersusun, dan per poin silakan diberitakan maksud poin itu apa. Ingat, dia bukan novel, tapi dia PowerPoint. Kalau kalian menggunakan PowerPoint, jika kalian menggunakan poster juga berbeda lagi cara penyampaiannya. Terus terlalu banyak gagasan jadi tidak ada berhubungan. Intinya adalah kalian cerita wajah gitu, tapi cerita berikan apa pesan yang ingin kalian itu. Bagus ya ceritanya gitu. Katanya pesan apa yang bisa dia Anda ambil? Nggak tahu. Saya cuma menikmati cerita yang paling ambil. Kemudian terlalu pendek juga jangan. Terlalu pendek juga akan jadi niat ngomong apa enggak sih masih itu kan bantu aja. Karena 5 menit sudah selesai gitu. Jangan seperti itu. Saya insya Allah 3 menit. Mengabaikan info tentang pokok pesan yang sudah dimiliki dari penerima. Jadinya penerimanya sudah apa, kita ulang-ulang. Sudah dapat belum sih? Kita sudah tanyakan kembali tadi. Itu. Apalagi kalau saya enak di sini. Di FK itu paling enak dalam menyampaikan kuliah. Karena teman-teman saya ini pinter semua. Cuma satu masalahnya, fokus sama lain. Kalau lagi fokus, tak ceritain kayak gini 30 menit setelah keluar udah bisa ngomong kayak saya. Tapi kalau lagi nggak fokusnya ada di yang lain, entah itu nanti utang, entah nanti main mabar nanti sore jam 4, entah nanti bertemu nonton bareng untuk apa? Untuk bareng. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu kalau yang kesalahan dilakukan dalam komunikasi itu sebagai audiensnya. Kesalahan di audiensnya itu biasanya yang kurang fokus, entah dia kurang minum, entah dia sudah ngantuk, entah dia sudah capek karena ikut kuliah dari jam 7 sampai jam 3 gitu kan. Jadinya mendapatkan kurang fokus. Kemudian sudah merumuskan jawaban sebelum mendengar seluruhnya. Jadi intinya paling dia cuma ngomongnya ini. Jadinya nanti apa yang diomongkan tidak kayak itu pasti sudah yang akan diomongin itu pasti nggak akan nyampe teman-teman. Berikutnya adalah cenderung mendengar yang detail-detail. Jadinya
per kata, per titik, per intonasi diperhatikan, malah nggak bisa fokus ke konteks yang harus kita bahas. Pesan apa yang penting itu juga nggak bisa. Kemudian adalah mendengarkan terlihat benar atau salah. Salah ini saya salah. Itu salah tuh yang di depan ngomongnya terlalu banyak atau saya gimana. Dan itu selalu, dan nanti kamu keluar tidak usah jadi audiens. Itu berlaku juga ketika kuliah. Ini beberapa kesalahan ketika mendengarkan kuliah. Sesuai janji kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Gak ada. Oke. Sekian dari kami.